Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatun lil mu'minin. Sayyidina wa maulana Muhammadin fi imamil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Ay amma harfu sartin daiman wa tafsilin ghaliban mutadamminin ma'na tahtaju ilal jawab, kama qala Imam Ibnu Malik fi kitab Alfiyah, amma kamahma yakum min say'in wa falitil witilwiha ujuban ulifa. Ay badal basmalati walhamdulillahi rabbil alamin li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam fi hadal qaryah wa quri'a fi hadal maghfalah. Hadratul mukarramun, para asatid, para hujaj, bapak dan ibu hadirin jamaah Masjid Besar Al-Furqan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus wal khusus yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Ketua DKM Masjid Besar Al-Furqan. Kita doakan beliau semoga panjang umur, disehatkan badannya, dijauhkan dari segala afat, fitnah, bala dan lain sebagainya. Serta yang saya hormati Ketua RW 16 dan RW 19 hadir. Beserta jajaran dan juga pengurusnya serta para ketua RT. Ada ketua RT? Ada ketua RT? Yakin ada? Kalau nggak ada, SK-nya saya tahan. Bercanda Pak, nyari RT itu bagaikan mencari jarum dalam jerami, susahnya minta ampun. Kita doakan ketua RW, ketua RT dan juga jajaran dan pengurusnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya dan juga Allah mudahkan segala urusannya serta Allah jauhkan dari segala afat, fitnah, bala dan lain sebagainya. Wabil khusus wa khusus para asatid, para ujaz, para alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, serta bapak dan ibu semuanya yang hadir di sini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Isya berjamaah dan juga sholat tarawih berjamaah dengan niat doa yang sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa bapak dan ibu semuanya. Allah panjangkan umur bapak dan ibu semuanya. Allah jauhkan dari segala afat, fitnah, bala dan lain sebagainya. Allah berikan rezeki yang banyak kepada bapak-bapak dan ibu yang ada di sini, dan Allah berikan rezeki yang banyak sehingga bapak dan ibu bisa menunaikan ibadah umroh ke tanah suci. Dan saya doakan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada bapak dan ibu semuanya sehingga bisa Allah berangkatkan bapak dan ibu untuk menunaikan daripada ibadah haji ke tanah suci. Dan terakhir, mudah-mudahan saya doakan dan Allah Subhanahu wa taala melunasi segala utang-utang bapak dan ibu semuanya. Senang bayar utang Bu? Senang lunasnya utang? Mau lunas utang? Mau? Yakin? Yakin bener? Lah dibayar. Ada 3 trik untuk melunasin utang. Boleh ya? Ini kan kultum Pak. Kultum bukan yang kuliah 7 menit, tapi kuliah terserah antum. Ada trik 3 untuk bisa melunasi utang. Mau nggak saya kasih triknya Bu? Mau Bu? Yakin? Kayaknya bapak ibu-ibu sini nggak ada punya utang Pak, nggak ada yang mau. Mau nggak Pak? Yang banyak utang bapak-bapak ternyata. Tahu? Bacanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu
fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Bisa Pak? Bisa Bu? Baca 7 hari jam 7 pagi hari, kadang hari Jumat, hari Sabtu dah besok, insya Allah lunas. Belum lunas Pak Lurah, baca surah Al-Waqiah 7 hari jam 7 pagi di depan pintu rumah. Belum lunas juga Pak Lurah, baca surah Yasin, ya Allah kalah, jam 7 pagi di depan rumah setiap hari. Belum lunas juga Pak Lurah, gampang, balik ke kamar, ambil kunci kamar, buka pintu lemari, ambil BPKB mobil, BPKB motor, bawa ke bank dah, lunas yakin saya. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah kita semua dapat berkumpul, dapat bermuazaah di tempat ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Isya berjamaah dan juga salat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini, bermuajaahnya kita di sini dan bertatap mukanya kita di sini, berkumpul, bermuajaah, bertatap muka kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurahkan selalu kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terbaik dari 124.000 nabi dan rasul terbaik dari 313 rasul. Beliau adalah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan selalu selawat kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal. Jalan-jalan ke pasar lama, di pasar lama beli kecapi. Saya mah ngomong nggak lama-lama karena saya belum ngopi. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lohan, ikan teri, makin cepat makin bagus, semoga Tuhan meridhoi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya amin Pak. Dah sebentaran aja ya. Kedengeran Bu suara saya? Ini mah bukan tausiah, saya mah bukan ustadz, saya lurah. Iya, lurah dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore, hari Senin sampai hari Jumat. Selebihnya saya masyarakat biasa. Saya mah bukan ustadz Bu, Pak, istri saya masih 1. Mungkin kalau ustadz mah istrinya 2 kali itu mah. Bapak dan Ibu hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sadar ataupun tidak sadar kita, tahu ataupun tidak tahu kita pernah bersama-sama berdoa dan juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sama, dengan keinginan yang sama. Apa doa kita bersama-sama dan apa doa kita dan keinginan kita bersama-sama? Yuk kita lihat flashback ke belakang. Doa-doa yang kita panjatkan di masjid ini bersama-sama dengan imam, bersama-sama dengan kita semua yang ada di sini. Kita pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. 3 permintaan kita sekaligus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan 3 permintaan sekaligus Allah Subhanahu wa taala kabulkan kepada kita semua. Bayangkan Pak, bayangkan Bu, orang-orang yang pernah berdoa pada bulan Rajab tetapi dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sa'ban. Beliau pernah berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Tidak sampai di bulan Sa'ban dia telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang tragis lagi. Dia pernah berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Di bulan Rajab dia dalam keadaan sehat walafiat, di bulan Sa'ban dia dalam keadaan sehat walafiat. Detik-detik menjelang bulan suci Ramadan dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, kita yang telah minta sama Allah Subhanahu wa taala dengan 3 permintaan sekaligus dan Allah kabulkan pada ini malam, apa yang sudah kita lakukan pada malam hari ini? Bagaimana dengan sholat kita? Bagaimana dengan puasa kita?
bagaimana dengan zikir kita, bagaimana dengan qiyamul lail kita, bagaimana dengan sholawat kita, bagaimana dan bagaimana, itu semua jawabannya ada di dalam hati kita masing-masing. Alhasil kita adalah umatnya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dituntut untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah kebaikan walaupun kebaikan itu sangat kecil, dan tinggalkanlah kebaikan walaupun keburukan itu sangatlah kecil. Karena kita enggak pernah tahu kebaikan mana yang akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun tidak pernah tahu keburukan mana yang akan menghantarkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bulan suci Ramadan yang sangat istimewa. Kenapa saya bilang istimewa, Bu, Pak? 2 tahun yang lalu kita pernah ngumpet-ngumpet melaksanakan sholat tarawih seperti ini, betul Pak? Betul Pak? Dikejar-kejar aparat lagi. Dan alhamdulillah Allah takdirkan kita pada tahun ini kita melaksanakan ibadah sholat tarawih dengan terang-terangan, tidak ada social distancing, walaupun tetap kita harus menjaga protokoler kesehatan. Tetapi ini adalah merupakan sebuah kesempatan dan momentum yang sangat luar biasa dibandingkan 2 tahun berikutnya, betul. Maka dari itu saya mengajak, yuk sama-sama jadikan bulan suci Ramadan ini hakikatnya adalah bulan suci Ramadan yang terakhir bagi kita. Karena kita tidak akan pernah tahu dan mengetahui apakah kita semua akan duduk bareng bersama-sama tahun besok untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih pada ini malam. Sebelum bulan Rajab, saya pernah mengislamkan salah satu orang non-muslim. Dia punya istrinya muslim, dia punya anaknya muslim, dia punya menantunya muslim, tapi dia sendiri non-muslim. Umurnya sudah 60 tahunan. Ketika dia bangun tidur, dia kaget, dia terbelalak, dia hatinya ingin masuk Islam. Lantas buru-buru saya syahadatkan dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 13 hari setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu al-maut baghtatan, mati itu datangnya tiba-tiba. Makanya dari itu berterima kasihlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini menggerakkan hati kita untuk selalu melaksanakan ibadah salat tarawih pada malam hari ini. Tahun yang lalu kita menggebu-gebu untuk salat tarawih, giliran pemerintah membuka kosong, Pak. Jangan pedulikan dan jangan berpenganggap apakah sholat 11 atau 23 mana yang sah. Dua-duanya sah. Yang 11 sah, yang 23 sah. Yang enggak sah itu yang mana? Yang enggak sholat taraweh dan juga enggak puasa serta dia ikut lebaran, itu enggak sah tuh. Insya Allah kita semua ini orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, Pak. Tahu orang ahlu sunnah wal jamaah, Pak? Itu amin baik, Pak. Nih, orang-orang ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis serta ijmanya para aulia dan ulama. Siapa pendiri ahlu sunnah wal jamaah? Dia adalah Imam Abu Hasan Ali Al-Ash'ari. Beliau wafat tahun 234 Hijriah. Kalau mau telusuri di dalam kitab Tarikh Al-Baghdad, sanad beliau sampai ke atas, guru-guru beliau sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa begitu, Pak Lurah? Nih, Allah Subhanahu wa taala kan menurunkan ilmunya kepada malaikat Jibril alaihissalam, betul? Betul, Pak. Malaikat Jibril alaihissalam menurunkan ilmunya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurunkan ilmunya kepada siapa? Kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Makanya dikatakan Nabi Muhammad itu adalah Madinatul Ilm dan Sayyidina Ali itu adalah Babul Ilm. Jadi kalau Nabi Muhammad diibaratkan adalah kotanya ilmu. Kalau kita mau masuk kota, kudu masuk pintu. Mana pintunya? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Ali menurunkan ilmunya kepada siapa? Kepada Abu Hasim bin Muhammad, putra daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dari pernikahannya yang kedua bernama Khawla binti Ja'far. Abu Hasim bin Muhammad punya murid siapa? Menurunkan ilmunya kepada siapa? Kepada Wasil bin Atha. Wasil bin Atha adalah ulama yang luar biasa.
yang sangat termasyhur. Cuma ada satu kelemahan beliau, apa? Nggak bisa ngucapin huruf R. Tapi saking hebatnya beliau, saking cerdasnya beliau, ketika berdebat berjam-jam, beliau bisa menghindari pengucapan huruf R. Lalu Wasil bin Atha punya murid siapa? Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid punya murid siapa? Ibrahim An-Nadam. Ibrahim An-Nadam punya murid siapa? Abu Ujail Al-Alaq. Abu Ujail Al-Alaq punya murid Abu Hasim Al-Jubai. Abu Hasim Al-Jubai punya murid Abu Ali Al-Jubai. Nah, Abu Ali Al-Jubai ini punya murid siapa? Imam Abu Hasan Ali Al-Asy'ari, pendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang wafat tahun 234 Hijriah. Lalu siapa murid daripada Imam Abu Hasan Ali Al-Asy'ari yang wafat tahun 234 Hijriah, pendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah? Beliau punya murid namanya Abu Abdullah Al-Badili. Abu Abdullah Al-Badil punya murid namanya Abu Bakar Al-Bakilani. Abu Bakar Al-Bakilani punya murid namanya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang kita kenal dengan Imam Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali punya murid namanya Abdul Karim As-Sakristani. Abdul Karim As-Sakristani punya murid namanya Muhammad bin Umar Fakhruddin Ar-Raji. Muhammad bin Umar Fakhruddin Ar-Raji punya murid namanya Ijuddin Ali-Iji. Ijuddin Ali-Iji punya murid namanya Abu Abdullah Muhammad As-Sanusi. Abu Abdullah Muhammad As-Sanusi punya murid namanya Syekh Al-Bajuri. Syekh Al-Bajuri punya murid namanya Syekh Ad-Dasuki. Syekh Ad-Dasuki punya murid namanya Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan punya murid namanya Syekh Ahmad Khatib Sambas, Kalimantan Barat, yang menyatukan dua thariqat Qadariyah dan Naqsabandiyah. Beliau punya murid namanya Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten punya murid namanya Syekh Kunang Khalil Bangkalan Madura. Syekh Kunang Khalil Bangkalan Madura punya murid namanya Syekh Asim As'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Syekh Asim As'ari punya murid namanya Syekh Yasin Al-Padani. Syekh Yasin Al-Padani punya murid namanya Syekhuna Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dar, orang Kota Bekasi, pendiri Pondok Pesantren An-Nida Al-Islami. Syekhuna Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dar punya murid siapa? Lurah Kota Baru yang lagi berdiri di depan bapak-bapak semuanya nih. Guru saya mengajarkan bahwasanya taraweh 11 sah, taraweh 23 sah. Nggak ada yang nggak sah, Bu. Lakukanlah sholat taraweh dimanapun saja kita berada dan selagi kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Terkadang kita salah dalam menyikapi detik-detik menjelang daripada Idul Fitri, di mana tempat perbelanjaan itu penuh full ketimbang daripada masjid ataupun musola. Maka dari itu saya tanya sama ibu udah dapat THR, Bu, dari suami? Udah. Bapak ibu dengeran gak nih ya? Bu, udah dapat THR belum, Bu? Belum. Kalau belum saya bantu, Pak. Nih begini, apabila seorang laki-laki sudah memberikan THR 10 hari menjelang Idul Fitri kepada istrinya, maka pintu kamar terbuka luas baginya. Tetapi apabila seorang laki-laki belum memberikan THR kepada istrinya 3 hari menjelang Idul Fitri, maka siap-siap aja tidur di kamar, siap-siap aja tidur di luar maksudnya. Makanya dari itu alhamdulillah kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih, dan kita diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk melakukan dan melaksanakan daripada mudik. Pada mudik, Pak, semuanya? Mudik, Bu? Mudik nggak? Siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan 30 hari lamanya dan dia sholat tarawih selama 30 hari, kemudian dia tidak pulang mudik, maka itu adalah orang Bekasi asli. Udah ya, jalan-jalan ke Rawabugel, di Rawabugel beli terasi. Saya tahu Bapak dan Ibu udah pegel. Cukup sekian dan terima kasih. Pesan yang saya sampaikan, jaga persatuan dan kesatuan di antara kita semuanya. Jangan lagi kita ada perpecahan di antara kita. Yang ini kunut, yang ini enggak, yang ini tarawih 23, yang ini 11. Jangan. Yang ini tahlil, yang ini enggak. Jangan ada perpecahan semacam itu. Yuk, mari sama-sama kita mencari titik persamaan. Jangan kita mencari titik perbedaan. Sama-sama kita saling asah, saling asih, dan saling asuh. Jangan kita saling gasak, saling gesek, dan saling gosok di antara kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, panjang umur kepada kita semua. Dan doain saya, semoga saya panjang umur, Pak, sehat walafiat, jauhkan dari afat, fitnah, bala, dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang banyak buat saya, Pak.
Kalau panjang umur, kemudian sehat, nggak ada rezeki, ngampleh juga Pak. Terakhir saya mau pantun buat ibu-ibu. Tadi ibu-ibu udah ngasih pantun kepada saya, boleh ya? Pagi-pagi mencuci kelambu. Mencuci kelambu dibantuin Pak Mamat. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu yang sudah mendoakan saya menjadi camat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.